remains on the bench. And there's the goal. Pertandingan antara timnas Indonesia melawan Cina akan menjadi laga menarik karena bertepatan dengan malam takbiran jelang Hari Raya Idul Adha 2025 atau 1446 Hijriah. Belakangan ini laga timnas Indonesia vs China memang menjadi perhatian bagi pecinta sepak bola tanah air. Hal ini karena akan ada momen langka dan menarik karena pertandingan bakal berlangsung bertepatan dengan malam takbiran Idul Adha 2025. Untuk itu, laga ini menjadi perhatian banyak pecinta sepak bola tanah air. Pasalnya, pertandingan antara timnas Indonesia vs Cina ini bakal berlangsung tepat semalam sebelum Hari Raya Idul Adha yang bakal jatuh pada 6 Juni 2025. FIFA pun akhirnya merilis jadwal timnas Indonesia vs Cina dalam laga ke-9 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih dijadwalkan akan menghadapi Cina pada Kamis 5 Juni 2025. FIFA merilis bahwa jadwal kick-off timnas Indonesia vs Cina ini bergulir pukul 20.45 WIB. Walaupun dalam rilis tersebut, FIFA belum mencantumkan lokasi pertandingan tersebut. From Indonesia to falling behind, long way out and it's a fine save by Wang. Header there from Sheng all over the place. Finish as well, right into the corner. Berkaca dari laga-laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini, PSSI kemungkinan bakal menggelar laga tersebut di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta. Pertandingan antara timnas Indonesia vs Cina ini menjadi laga menarik yang patut disaksikan. Pasalnya, laga ke-9 ini bisa menjadi penentu nasib skuad Garuda berhak atau tidak mereka lolos ke Piala Dunia 2026 mendatang. Ini karena timnas Indonesia saat ini berada di posisi keempat klasemen grup C dengan mengemas 9 poin. Situasi ini membuat tim Merah Putih masih memiliki peluang untuk lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, tim yang finish di posisi puncak dan runner-up berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, yang finish di posisi ketiga dan keempat berhak lolos ke putaran keempat dan kembali berjuang untuk memperebutkan tiket ke Piala Dunia 2026. Saat ini tim asuhan Patrick Kluivert setidaknya masih membuka peluang untuk lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2025. Effort does eventually coming from Indonesia looking for the goal back. The shot at the near post is easily saved by Wang. Chow on with the on target. Ini karena Jepang sudah dipastikan lolos dengan memimpin puncak klasemen grup C dengan mengemas 20 poin. Sementara itu, persaingan untuk posisi runner-up sebenarnya masih terbuka, karena Australia baru mengemas 13 poin, sedangkan Arab Saudi mengemas 10 poin. Dengan dua laga sisa grup C ini, kedua tim ini pun masih memiliki peluang bersaing untuk mendapatkan tiket langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Untuk itu, laga melawan Cina ini menjadi pertandingan yang penting untuk skuad Garuda Buisa mengamankan tiket. Ini karena Cina yang menjadi juru kunci dengan 6 poin pun masih memiliki tekad menggeser timnas Indonesia. Oleh karena itu, agar Jai Ijes dan kawan-kawan merasa aman, setidaknya, timnas Indonesia harus menyapu bersih dua laga sisa grup C ini dengan mengalahkan Cina dan Jepang. Tim Merah Putih dijadwalkan akan bertandang menghadapi Jepang pada 11 Juni 2025. Untuk itu, agar posisi timnas Indonesia aman dan bisa melaju ke babak selanjutnya, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan harus bisa mengunci dua kemenangan tersebut agar aman dan tak mampu digusur oleh Cina maupun Bahrain yang memiliki 6 poin identik. Dengan dua pertandingan yang tersisa, setidaknya timnas Indonesia perlu mengincar kemenangan melawan Cina. Jika berhasil kalahkan Cina, timnas Indonesia sudah mengamankan posisi untuk lanjut ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekalahan melawan Cina membuat posisi timnas Indonesia terancam, karena akan sulit untuk mengincar poin melawan Jepang. Cina sendiri mengincar kemenangan untuk mengangkat posisi mereka dari dasar klasemen. Timnas Indonesia perlu waspada dengan Cina karena pernah kalah saat masih dilatih oleh Shin Tae-yong. Saat ini, penghalang terbesar bagi Cina adalah timnas Indonesia. Namun akan sangat sulit bagi Cina untuk menyingkirkan timnas Indonesia agar bisa lolos ke babak selanjutnya. Timnas Indonesia masih tetap unggul dari segi selisih gol meski pada akhirnya memiliki poin yang serupa dengan Cina. Oleh karena itu, media Cina berharap Jepang memberikan bantuan kepada mereka untuk mengalahkan timnas Indonesia dengan skor telak. Bagi timnas Cina, yang penting bisa meraih dua kemenangan beruntun. Bantuan Jepang sangat dibutuhkan agar timnas Indonesia gagal meraih 3 poin, tulis media Cina, Sohu. Sebab dengan perolehan poin timnas Cina yang mencapai 12, besar kemungkinan mereka akan tertinggal selisih gol dari Indonesia, dan gagal masuk 4 besar grup. Lanjutnya, jika timnas Indonesia kalah lawan Cina, kemudian dibantai oleh Jepang, maka bukan tidak mungkin posisi skuad Patrick Kluivert akan tersingkir gara-gara selisih gol.
Dalam pertandingan sepak bola, selisih gol seringkali memegang peranan penting di saat-saat genting, dan banyak tim yang kehilangan kesempatan untuk melaju akibat perbedaan selisih gol tersebut, tulis media Cina, Sohu. Namun jika dilihat dari performa timnas Indonesia saat ini, sangat kecil kemungkinannya bagi skuad Garuda untuk bisa dikalahkan oleh Cina. Timnas Indonesia justru punya peluang besar untuk meraih kemenangan melawan Cina sekaligus mengamankan peringkat keempat dan lanjut ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berita selanjutnya ada PSSI yang belum juga merilis siapa pemain Indonesia yang akan bergabung ke ASEAN All Stars untuk melawan Manchester United. Indonesia belum juga mengirim wakil untuk bergabung ke ASEAN All Stars, yang rencananya akan melawan Manchester United dalam waktu dekat. Laga ini rencananya digelar pada 28 Mei 2025 di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia. Vietnam menjadi tim pertama yang merilis wakil mereka, termasuk sang pelatih Kim Sang-sik yang akan menukangi ASEAN All Stars. The Golden Stars mengirim Nguyen Quang Hai, Zhao Juimeng, dan Nguyen Hoang Duc, sementara dari negeri tetangga Timor Leste juga sudah mengutus satu pemainnya yakni Joao Pedro untuk gabung ASEAN All Stars. Indonesia hingga saat ini belum menunjuk wakilnya, atau bisa jadi kurang tertarik dengan laga eksibisi semacam ini. Bukan tanpa alasan, timnas Indonesia memiliki laga lebih penting dalam waktu berdekatan dengan 28 Mei 2025. Pasukan Garuda akan melawan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga pada 5 Juni 2025. Timnas Indonesia membidik 3 poin untuk bisa tetap memelihara peluang melaju ke putaran keempat. Lalu siapa yang akan mewakili Indonesia untuk ASEAN All Stars? Kemungkinan besar bukan dari skuad Timnas Indonesia yang akan berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Netizen beranggapan bahwa Asnawi Mangkualam jadi pemain yang paling cocok jadi wakil Indonesia untuk ASEAN All Stars. Mengacu pada pemanggilan Maret 2025, Asnawi memang tidak masuk dalam skuad timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert, sehingga peluang ex-PSM Makassar ke ASEAN All Stars pun terbuka lebar. Jika Asnawi benar bergabung, maka ia akan kembali berhadapan dengan Alejandro Garnacho. Keduanya bertemu saat timnas Indonesia melawan Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno 19 Juni 2023 lalu. Momen tackle Asnawi kepada Garnacho di babak kedua menjadi viral dan jadi perbincangan hangat di semua kalangan. Selain Asnawi, satu pemain yang dinilai layak mewakili Indonesia untuk ASEAN All Stars tentu saja sang kapten J.I. Jess. Pundit Malaysia, Kees Sundaresan dan Faiz Gurun sempat menyebut J.I. Jess bahkan layak mengkapteni ASEAN All Stars mengingat kapasitasnya juga sebagai kapten timnas Indonesia dan Venezia FC. Kita memerlukan pemimpin kelas dunia untuk berhadapan dengan nama-nama seperti Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee, kata Kees Sundaresan yang dilansir dari kanal YouTube Astro Arena. So Ijaz harus dipilih sebagai kapten, tambahnya. Meski demikian, sepertinya sulit membuat J.I. Jess berlaga untuk ASEAN All Stars karena jelas, prioritas Indonesia saat ini adalah fokus lawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Media asal Belanda, Twente Insight, memprediksi 3 pemain FC Twente yang dapat dijual di bursa transfer musim panas 2025. Salah satu pemain yang dijual adalah Mads Hilgers. Selain Mads Hilgers, ada 2 pemain andalan FC Twente yang diprediksi masuk dalam daftar jual. Keduanya adalah Sam Stegen dan Michal Sadilek. Untuk Hilgers dan Sadilek, keduanya diperkirakan bakal dilepas FC Twente karena durasi kontraknya yang usai pada Juni 2026. Tentu, kondisi tersebut membuat keduanya diperkirakan bakal dilego dengan harga lebih murah. Berdasarkan perkiraan dari Football Transfer dan Sky Sports, harga Mads Hilgers ditaksir mencapai 9,1 juta euro atau setara dengan rep 173,8 miliar. Sementara rentang perkiraan biaya transfer klub peminat ke Hilgers adalah 7,7 juta euro, rep 147 miliar, hingga 10,4 juta euro, rep 198,6 miliar. Moment is om Vaassen te verontrusten. Wel niet gebeurd. En glijdt hij niet teruggeven aan Van Bergen? Nilai pasar Mads Hilgers berdasarkan Transfermarkt mengalami pasang surut musim ini. Kini, nilai pasarnya turun jauh menjadi 7 juta euro. Sebelumnya, nilai pasarnya mencapai puncak tertinggi, yaitu 10 juta euro. Sejumlah tim besar Eropa dirumorkan telah berminat dengan Mads Hilgers. Pemain 23 tahun tersebut telah dikaitkan dengan sejumlah tim besar Eropa, seperti Valencia dan Bologna. Meski begitu, penampilan Mads Hilgers belum maksimal musim ini.
Pasalnya, bek kelahiran Amersfoort banyak mengalami cedera musim ini. Tentu, hal tersebut menghambatnya untuk mencapai performa terbaik. Saat ditanya soal masa depan, ayah Maes Hilgers, Vincent Hilgers masih santai. Dirinya menghargai kontrak yang masih ada antara sang anak dengan FC Twente. Biarkan saja mengalir dan kita lihat saja nanti, ujar Vincent Hilgers dilansir dari film dokumenter The Roots van Maes Hilgers yang diunggah oleh laman ESPN Nederland. FC Twente klub hebat dan Maes sudah lama tampil di sana. Jadi semuanya baik-baik saja. Jadi kita lihat saja nanti, lanjutnya. Ten op stoel geweest. Wij zijn met Hilgers en met Van Rooij. En dan is het... Ook lange mouw.